Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu fa biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wa jalika ad'aful iman. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita bersama-sama dapat memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah di Masjid Jami' Khairul Bariyah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik hidayah, inayah dan rahmatnya kepada kita semua, karena kita telah melaksanakan sebuah kewajiban yang sangat esensial di dalam kehidupan kita, salat Jumat berjamaah, sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini, sekarang ini kita mendengar saudara-saudara kita sedang dizalimi, sedang dinistakan, bahkan dibunuh secara kejam oleh kaum kufar, kaum Yahudi, laknatullah wa la'natu ilaih. Mereka saudara-saudara kita di Palestina, di mana di sana ada Masjidil Aqsa, masjid suci ketiga di bumi ini, sedang bertahan terus melawan, menegakkan kalimah Allah untuk menunjukkan dan membela tanah Palestina, tanah para nabi, dan Masjidil Aqsa yang disucikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kita melihat kezaliman terjadi di tengah saudara-saudara kita, kita harus datang membantu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ulaika humul muflihun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang beruntung. Jadi perintah Allah tegas ketika kita melihat kezaliman terjadi di sekeliling kita. Dimanapun berada, kita harus membantu dengan sekuat tenaga. Kezaliman-kezaliman itu tidak boleh kita biarkan sebagai muslim. Bagaimana kita bisa menjawab di yaumil akhir nanti ketika kita hanya bertopang dada, berdiam diri, padahal kita diperintah untuk membantu mencegah kezaliman, mencegah kemungkaran yang terjadi. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat kemungkaran, kezaliman terjadi, falyughayyirhu biyadihi, maka ia harus melawan dengan tangannya.
dengan tangannya. Kalau bisa sebenarnya kita harus berangkat ke Palestina untuk membela saudara-saudara kita. Namun apa daya, kita berjauhan, ongkos kita dan kekuatan fisik kita tidak mungkin untuk membela mereka dengan tangan kita. Lalu yang kedua, pabilisani, dengan mulut kita berkata, meneriakkan Allahu Akbar, takbir, gemakan pembelaan, ancam musuh-musuh Allah. Dan yang ketiga, kalau itu masih tidak bisa atau belum bisa menyelesaikan masalah, langkah terakhir adalah babi qalbi, dengan hati kita. Ya, lisan dan hati kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di sekitar Masjidil Aqsa, dimenangkan Allah untuk melawan kaum Yahudi Zionis Israel. Walaupun itu adalah selemah-lemahnya iman, itu yang bisa kita lakukan menghadapi apa yang terjadi, kemungkaran yang terjadi. Karena dengan doa, karena doa adalah senjata kaum muslimin. Bantuan terbesar dan termudah untuk kita lakukan adalah dengan doa. Jangan kita kikir mendoakan kemenangan bagi mereka. Selipkan doa-doa terbaik kita di tempat dan di waktu mustajab untuk mereka. Allah pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya yang penuh keikhlasan dan harap kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, wa in sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i jada'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku, agar mereka memperoleh kebenaran. Bantuan doa harus terus kita kirimkan melalui kunut-kunut nazilah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Yang kedua, bantuan menyebarkan berita dan kabar yang sungguhnya yang terjadi di sana. Dengan demikian orang-orang akan tahu dan bisa memberikan bantuan juga kepada mereka. Namun tetap memperhatikan keaslian informasi. Check and recheck. Kadang-kadang musuh-musuh kita suka menyebarkan berita-berita bohong, berita-berita hoax yang akan mengadu domba kita sesama orang muslim. Yang ketiga, bantuan untuk mengajarkan kepada anak-anak dan keturunan kita, generasi muda dan keluarga-keluarga kita, kecintaan pada Masjidil Aqsa, tanah suci ketiga di bumi Palestina. Ajarkan pada mereka bahwa kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa. Ajarkan pada mereka bahwa menyintai Masjidil Aqsa adalah akidah kaum muslimin. Ajarkan pada mereka bahwa mencintai Masjidil Aqsa adalah ibadah. Ajarkan kepada mereka bahwa menjaga, melindungi Masjidil Aqsa adalah kewajiban dan amanah dari Allah serta Rasul-Nya. Ajarkan pada mereka bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Bantuan yang ketiga adalah yang sesungguhnya adalah sangat penting. Sisihkanlah sebagian harta dan infakkan apa yang bisa kita serahkan untuk mereka melalui lembaga-lembaga resmi yang bergerak di bidang khusus untuk menyalurkan dana Palestina dan Masjidil Aqsa. Harta yang kita keluarkan untuk mereka adalah harta di jalan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan apa yang telah kita bantukan kepada saudara-saudara kita dan masjid suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna rabbi yastur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaghfir lahu wa man faqa min syai'in fa huwa yubhilhu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah,
Sungguh Rabbku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan ganti, dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong dan akan meneguhkan kedudukan. Hari ini kita gemakan dukungan kepada rakyat Palestina. Hari ini kita berdoa untuk rakyat Palestina. Hari ini kita menginfakkan sedekah jariyah untuk rakyat Palestina. Hari ini kita menyebarkan kalimah tauhid dan takbir untuk rakyat Palestina. Mudah-mudahan ini adalah sebuah perjuangan dari kita untuk menolong agama Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan ditolong pula oleh Allah di yaumil akhir nanti. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.